Terindah sejuknya tutur katamu, mewangi segala perbuatanmu. Bersamamu indahnya duniaku, bersamamu indahnya surgaku. Teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Bella Fauzi hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang lagu Apsara yang aku nyanyiin sama adik aku. Nah, kebetulan lagu itu aku tulis sendiri dan kebetulan hari ini aku mau ngebahas lagu itu barengan sama produser aku yang bantuin pada saat rekaman lagu Apsara. Ini dia ada produser aku, Mas Tio Alibasya. Hai Bel, gimana Hai. Bel? Iya Mas. Nah, jadi ini sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang lagu Apsara, jadi aku mau menceritakan lebih terlebih dahulu tentang arti dan juga lirik dari lagu Apsara ini. Jadi sebenarnya secara keseluruhan Apsara itu kan sebenarnya diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya bidadari gitu. Bidadari ya dia kan sebenarnya sama malaikat kan 11-12 ya, dimana kalau kita dengar cerita-cerita dongeng atau mitologi zaman dulu tuh bidadari sering dikaitkan dengan makhluk-makhluk cantik, baik hati, pemberi harapan, yang kayak gitu-gitu. Nah, tapi sebenarnya pada saat aku menulis lagu ini, arti bidadari yang dimaksud adalah lebih kepada kata kiasan sih, kata kiasan atau sifat dari orang-orang yang emang baik gitu. Mereka suka membantu orang, mereka suka memberikan cahaya bagi kehidupan orang lain supaya orang lain itu punya hidup yang lebih layak, punya hidup yang lebih baik gitu. Bercerita tentang orang-orang yang baik lah gitu, bercerita tentang orang-orang yang memang baiknya seperti malaikat gitu, seperti bidadari. Dan aku melihat di sekeliling aku gitu ada adik aku dan juga teman-temannya dia yang sangat aktif sekali berkegiatan sosial, dan juga di masa-masa pandemi seperti ini tuh Bella ngelihat justru banyak banget semangat orang-orang untuk saling menolong dan sama-sama berbuat baik ya. Nggak cuma ditujukan bagi para health workers gitu, nggak cuma bagi para tenaga medis, tapi juga kita sebagai masyarakat umum juga banyak sebenarnya kebaikan-kebaikan yang aku lihat gitu di sekitar aku ya, yang sebenarnya tujuannya untuk membantu sesama gitu. That's why pada saat itu aku ngerasa wah ini saatnya nih aku untuk merilis lagu Apsara, karena memang Apsara itu benar-benar menggambarkan keadaan kita saat ini gitu. Nah, jadi dari situlah lirik itu sebenarnya berasal gitu ya. Jadi dari pas kalau chorusnya kalian dengar kayak denganmu terhapus segala angkara di dunia, denganmu meniti surga. Itu tuh kayak lebih ke kayak kalau ada mereka, kalau ada kamu gitu, orang-orang baik gitu ya yang suka membantu sesama, itu tuh dunia serasa kayak masalah tuh lebih ringan gitu, dunia mereka lebih baik. Karena ya kita tahu saat ini memang kita sama-sama sedang berjuang melawan pandemi gitu ya, tapi aku percaya banget dengan kapasitas kita masing-masing gitu ya, bersama-sama kita bisa melewati ini semua gitu. Dan itulah fungsinya Apsara atau orang-orang baik, untuk membuat segala sesuatu atau suasana dalam kehidupan tuh menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia kayak gitu. Nah, jadi panjang lebar ya, mohon maaf. Ntar kalau itu bisa ya udah saya persingkat aja. Jadi pokoknya intinya tuh awalnya sebenarnya ini lagu simple banget deh, sebenarnya kayak ya pop aja gitu ya. Tapi ya itulah beruntungnya kenapa aku diproduserin sama Mas Tio Alibasya, karena kelebihan dia adalah dia bisa membuat musik yang biasa-biasa aja tapi dibikin sama dia
aransemennya jadi luar biasa gitu. Nah, jadi mungkin Mas Tio as a producer juga bisa menjelaskan lebih banyak mengenai proses musik dan juga bagaimana proses rekamannya pada saat Army yang ngisi flute dan juga Alden Prasetya yang ngisi keys. Dia membantu aku dalam rekaman lagu Apsara ini, mungkin bisa diceritakan lebih banyak sama Mas Tio Alibasya. Silakan, Mas. Oke, aku ini ya Bel, aku breakdown ya lagunya ya. Sebenarnya kan prosesnya waktu itu kan aku sama kamu kan ketemu, terus kamu nyanyi depan aku tanpa harmoni. Nah itu aku bayangin aja gitu, itu enaknya kemana gitu. Terus ya spontan aja sebetulnya, ini nggak ada teori apa-apa gitu, spontan aja. Tiba-tiba kok kayaknya enakan, waktu itu kamu mainnya kayaknya pasnya di A gitu ya, di ininya key centernya di A. Terus kayaknya mulai dari relatifnya boleh deh, mulai dari fis minor gitu, terus langsung ke satunya, terus ke 5, ke E, ada susnya dulu. Nah intronya juga sama sebetulnya, cuman begitu. Terus lagunya juga sama. Nah di sini aku kasih di bagian ini kan kamu ada aksen. Aku pengen ada resolving aja sedikit, jadi aku kasih tetap dengan konten yang sama sebetulnya, kontennya fis minor juga, tapi aku ganti ke kontennya sama ini, tapi aku ganti bassnya jadi D, which is itu adalah 4-nya A, terus ketiga relatifnya apa namanya substitute-nya si 1, kedua biar ada resolve buat ke si 6 lagi, si fis minor lagi. Jadi aku kasih 251, jadi 251-nya untuk minor, untuk 6-nya jadi 7, 3 sebagai 5-nya, terus ke gitu lagi. Jadi terus Ciki masuk di sini kan, which is itu sama, cuman pas di nadanya Ciki modified sedikit, dan itu enak banget, surgaku gitu kan. Terus aku kasih kayak jeda sedikit supaya membedakan antara mau masuk lagu lagi sama masuk ref. Nah ini kita mau masuk ref. Nah di sini gis half dimnya aku ganti pakai gis minor 11 buat aksen aja sebenarnya. Oh oke, Mas. Nah itu kan tadi kan untuk bagian awal atau verse lagu ya. Terus untuk refnya sendiri gimana, Mas? Soalnya ini bagus juga nih buat teman-teman yang mau ngecover lagu Apsara, kan bisa langsung dapet referensinya dari produsernya langsung, Mas Tio Alibasya. Silakan. Refnya sebenarnya sama, progressionnya sama si verse-nya, refnya sama. Aku resolve keempat juga, tapi aku kasih bridging dulu. Aku kasih gitu dulu. Ini tuh S7 basically, tapi S7 plus 9. Itu ganti A13. Terus aku kasih tritone-nya untuk lebih dekat ke D, gitu kan. Jadi
suasana baru, jadi kayaknya enak kalau dikasih apa ya, chord baru gitu kayak. Jadi aku idenya waktu itu kasih 3, 3, 4 Asara surga. Nah, kenapa aku pakai cis minor 9? Sebetulnya di A nggak ada nada ini, nggak ada nada dis atau S, buat warna aja, buat coloring. Padahal kalau bisa kalau gitar kan ada open string, jadi aku bisa biar ada kayak passing note-nya sedikit setengah gitu. Sudah. Nah, which is itu sama lagi urutannya intro, verse, terus ref gitu. Oke Mas. Nah, terus kan ini yang bagian paling menarik dari lagu Apsara adalah pada saat verse kemudian masuk ke chorus pertama, terus habis itu kan kita sempat balik lagi ke verse, kita ulang sebagian baitnya, habis itu kita masuk ke bagian melodi di mana Mas Tio tuh ada part melakukan solo ya, dan juga ada sentuhan flute yang bagus banget dari Armia Hussein yang temanku pemain flute di lagu ini, teman-teman. Nah, itu yang bikin aku penasaran adalah apa yang bikin atau apa yang menginspirasi Mas Tio gitu sampai menemukan melodi yang bagus kayak gitu, dan juga pada saat nge-guide Army tuh kayak gimana sih tips dan triknya Mas Tio gitu pada saat memproduksi lagu Apsara. Mungkin ada yang bisa di-share Mas Tio? Silahkan. Nah, terus tadi kan udah itu tuh Bel, udah apa namanya si bagian lagu sama ref. Sekarang ide sama kenapa solonya begitu kali ya. Nah, aku juga nggak tahu nih kalau masalah solo, kan waktu itu ketemu kan sama Army juga kan, sama kamu gitu kan. Terus Army tanya, Mas gimana solonya? Waktu itu sebenarnya aku belum dapat ide sama sekali. Tapi karena aku rasa nih lagunya kayaknya enaknya dibikin yang apa ya, suasananya agak-agak dreamy gitu ya, kayak kita lagi di awang-awang gitu. Jadi aku kayaknya kok enak kalau dikasih nada begini. Nah, terus gitu. Jadi sebenarnya aku nyanyi aja sih waktu itu, nyanyi kebayangnya kalau flute enakan yang ada nada long note gitu panjang-panjang, habis itu kasih aksen sedikit pas. Nah, kalau masalah chord itu ngikutin ide nyanyian aku aja gitu. Jadi waktu itu kan gitu kan, mungkin bisa aja kalau chordnya mulai dari 1, tapi kok kayaknya harus resolve gitu. Jadi aku mulai dari 4, terus ini kan bentuknya gitu, ini kayak kita lagi main E aja kan. Nah, terus kebetulan ya jadi bisa jadi E on D gitu, D minor 9. Nah, ini mungkin bisa cis minor gitu. Tapi kayaknya kalau dikasih aksen ini lebih tegas deh. Jadi dia kayak pakai 5-nya fis minor si cis ini. Jadi mulai lagi itu. Sorry. Terus aku kasih bass ini. Fis minor kan. Terus ke C. Aku tetap start di sini, tapi aku pengen ada suasana baru, jadi aku turunin ke C-nya, ke minornya A. Terus aku kasih apa namanya scale-nya fourth gitu. Terus
juga boleh. Terus nah versi 4-nya lagi, jadi jatuhnya ke bass, tapi bassnya sharp 11, sharp 11. Terus tetap ada chordnya dengan nada yang sama dan sudah menjadi bagian yang sama untuk chord B minor 11 gitu. Terus E deh, resolve ke A lagi gitu. Terus masuk lagi ke refrain dan sampai belakang hampir sama kayak refrain, cuman diulang-ulang ininya aja. Surga buat kamu sama Ciki gitu kan, apa namanya, saut-sautan gitu kan. Akhirnya diakhiri dengan Apsara gitu. Selesai deh lagunya gitu, Bel. Oh, oke. Jadi ternyata begitu ya Mas ya. Banyak juga ya itu apa kuncinya, chordnya, mohon maaf. Tapi nggak apa-apa, buat saya mungkin aku ngeliatnya ribet banget, tapi mungkin buat Mas Tio itu nggak ribet, Bella itu biasa aja. Makanya aku selalu membutuhkan Mas Tio untuk membuat lagu-lagu aku bagus gitu. Ya udah deh, makasih banyak ya Mas Tio untuk sharing-sharingnya. Ini kayaknya kita harus udahan dulu nih karena udah kepanjangan juga ya Mas. Yang jelas aku berharap semoga sharing kita ini bisa berguna ya. Ini kan soalnya bisa juga apa ya, untuk apa ya, sharing ini siapa tahu aja bisa menambah pengetahuan teman-teman juga yang kepengen belajar cover lagu atau belajar memproduce sebuah produksi musik gitu. Kali aja siapa tahu bisa mengambil pelajaran dari sharing kita hari ini. Insya Allah semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih banyak Mas Tio untuk sharing-sharingnya. Makasih udah selalu mau bantuin Bella. Semoga Mas Tio tetap sehat dan tetap semangat ya. Dan semoga dilancarkan segala urusannya, rezekinya tetap dilancarkan, diberi kesehatan meskipun sekarang memang kita masih sama-sama berjuang di dalam pandemi ini. Tapi semoga aku selalu berharap Mas Tio dan keluarga selalu sehat dan bahagia. Amin. Thank you selalu bantuin. Oke Bel, teman-teman juga yang nonton kali, sampai ketemu lagi abis pandemi. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin, ya Bel. amin. Terus ya apa-apa yang hilang kemarin bisa kita dapatkan lagi pelan-pelan, menuju amin, yang amin. normal lagi gitu seperti sedia kala, dan Insya Allah semua akan baik-baik aja. Stay safe, stay healthy, and siap. just be grateful. Yes, that's right. Ciao Bel. Ciao. Dadah. Bye. Terindah sejuknya tutur katamu, mewangi segala perbuatanmu. Bersamamu indahnya duniaku, bersamamu indahnya surgaku.